Jangan lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Ada satu cerita namanya Malik. Kalau ada yang sudah dengar cerita, saya ulang. Dia akan bunuh diri karena 3 masalah. 1, besok dia harus cerai dengan istrinya. Yang kedua, dia rumahnya besok mau disita jam 10. Dan besok jam 10 anaknya nggak boleh sekolah karena 7 bulan nunggak. Judi, maksiat, jarang sholat, lengkap. Apa yang terjadi? Dia sudah berusaha kemana kemarin cari pinjaman, gak dapat. Tapi yang terjadi, ya sudahlah, karena sudah berusaha kerja keras, saya niatkan kayaknya harus bunuh diri. Pas mau bunuh diri, dia ingat, oh iya ya, sebelum bunuh diri saya tak wudu dulu, sholat dulu ya. Kayaknya saya nggak pernah sholat. Dia wudu, mau bunuh diri wudu dulu, bayangin. Itu nggak kayak tadi. Yang tadi tuh wudu dulu. Bayangin kalau wudu kok hati adem nih. Tapi kalau wudu dia sholat nih, perhatiin yang saya mau kan bisa ditulis tuh. Mau lunas wudu, sholat. Kalau udah sholat tobat ya. Setelah sholat tobat, terus dia berdoa. Saya nanya, di sini pada bawa Al-Quran terjemahan? Alhamdulillah. Bagi yang bawa, hari ini saya bagaimana bisa membuktikan kepada Anda komunikasi dengan Allah. Anda bisa nangis nanti pada saat hari ini. Makanya bersyukur ya, panitia udah ngasih tahu yang bawa. Bagi yang belum punya terjemahan, wajib beli setelah acara ini. Cari di mana? Kalau Anda ingin masuk surga, kalau angin dapat Allah dekat sama Anda, wajib beli. Murah kok, nggak mahal ya. Nah, setelah dia zikir, berdoa, langsung baca Quran. Tatkala dia baca Quran, dia perhatikan, dibuka ayat tertentu, termasuk di surat At-Tolak sama surat Al-Baqarah 268. Dikatakan gini, Allah tidak akan membebani seorang, melainkan sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Ada dicatat tuh. Itu termasuk doa di surat Al-Baqarah 268. Itu kalau Anda lagi mau dikabul doa, baca tuh ayatnya. Itu doa ya. Al-Baqarah 286 sama di surat At-Tolak ayat 7. Nah, di sana dikatakan tatkala dia buka lagi ayat itu, kok itu lagi gitu loh. Jadi Allah tidak akan membesar mereka. Dan segala masalah di dunia hanya Allah genggamannya. Kok ini lagi, ini lagi. Akhirnya si Malik ketemu namanya ilmu ikhlas. Nih ilmu ikhlas itu gini. Ya sudah ya Allah, kayaknya kok buka surat kok ayatnya itu terus gitu ya. Yang mengingat, semua masalah itu pingin Allah. Tidak ada genggamannya menurut Allah. Allah pingin kiamat, bisa kali Allah. Akhirnya dia ketemu namanya ilmu ikhlas. Nih ikhlas itu ya. Tahu nggak? Anda selama ini punya masalah kayak di sini pundak, us ketipu, mau tadi cerai, apa anak sakit, lengkap di sini. Makanya bahasa Indonesia namanya beban hidup. Dibawa kemana-mana. Karena otak kiri masih jalan. Anda yang pinjam ke bank, Anda yang make, ya Anda yang harus bayar, benar nggak? Nah itu tadi polanya. Ingat masalah itu yang punya Allah. Selama ini Malik udah capek, makanya bunuh diri. Dia beban hidup 3 ton, bawa rangsel gitu loh. Kata Malik, ya Allah, udah deh, saya akan ikhlaskan semua masalahku. Nih, perhatikan ilmu ikhlasnya. Ya Allah, kalau saya besok harus cerai dengan istri saya ikhlas ya Allah. Karena istri saya bukan milik saya. Dia adalah titipanmu ya Allah. Rangsel 1, belum lepas ke Allah. Yang kedua, ya Allah, kalau besok rumah saya mau disita, saya ikhlas ya Allah. Karena rumah saya bukan milik saya. Inilah titipanmu ya Allah. Ambil, belum lagi. Yang ketiga, ya Allah, kalau anak saya besok harus berhenti sekolah, saya ikhlas ya Allah. Karena anak saya bukan milik saya, itu juga titipanmu ya Allah. Dia belum. Coba perhatikan, tanda Anda ketemu ilmu ikhlas, hati tenang meskipun besok yang datang debt collector. Itu, dan itu bisa tidak ditawar. Ya, saya biasanya kalau mengcoaching orang itu sekitar 2-3 hari baru ketemu ilmu ikhlas. Ya, nanti saya kasih nomor telepon sama saya kalau mau komunikasi. Kalau sudah ketemu ikhlas, ingat bedanya hati tenang, otak encer. Kalau otak encer, hati tenang, dia ingat, oh iya ya. Sampai dia terakhir ngomong kayak gini, ya Allah, kalau memang saya tidak berguna lagi untuk dunia ini, silakan ya Allah, saya siap dicabut ya Allah. Karena badan ini bukan milik saya, ini juga badan milikmu ya Allah. Segitunya tuh. Kalau Anda tobat segitunya tuh bagus. Kalau Anda sudah benar-benar, makanya nanti ada proses tobat. Usahakan di sholat sebelum tahajud. Anda di sini sholat tobat 2 rakaat, jam 2.45 itu yang paling bagus. Nanti sisanya 15 menit untuk muhasabah.
Muhasabah itu benar-benar ngeluarin air mata tuh. Ya Allah, Anda ungkapin tuh, saya pernah ini, nanti ada pembahasan di 10 dosa besar. Akuin, Allah itu butuh ngaku. Tatkala sudah ngaku, Anda nangis, itu melepas energi negatif yang akan datang dapat energi positif. Ya, tatkala Anda dilepas, tahu nggak yang menjadi masalah kenapa Anda nggak belum ketemu ilmu ikhlas? Anda nggak punya ilmu melepas kain ini loh. Contohnya, kalau Anda besok ada datang tagihan, masih berpikir, iki biar caranya bayar, itu belum ikhlas. Segitunya loh. Masih besok gimana ya caranya, belum ikhlas sudah. Nanti kalau mau ketemu ilmu ikhlas, ada di surat Al-Fat ayat 4, catat. Ya, nanti kita bahas juga. Terus akhirnya dia Malik tidur. Selama ini jarang tahajud, salat tahajud. Setelah tahajud dia ingat, oh iya ya, saya nggak pernah salat subuh. Salat subuh dia ke masjid, salat subuh. Setelah sholat subuh ini boleh dikerjain ritual ini untuk menghadirkan kun fayakun. Setelah sholat subuh dia baca surat Al-Waqiah. Itu bagus banget tuh otak kiri golongan kiri golongan kanan. Tatkala dia jam sampai surat sudah baca Al-Waqiah, dia pulang ke rumah. Jam 5:30 dia Masya Allah, waduh kok rentenir udah datang, janjian jam 10 masih rubun-rubun nggak jelas. Bukan rentenir, ternyata sahabat lamanya. Masya Allah, kamu tuh ngagetin aku. Tadi jantungnya mau copot sampai sini, copot gitu kan. Kalau Tom and Jerry gitu kan, balik lagi gitu kan, jangan lepas, balik lagi gitu kan. Oh kamu tuh ngagetin aku, ayo masuk ngomong gitu. Pelik baik, wah baik, istri mau kemana? Biasa lagi tur ke samping, maksudnya mau, iya dia mau cerai, baik 2 tahun bisa ranjang ya. Karena udah, pokoknya dia dulu ketok palu, besok dipaksa harus cerai gitu, harus ketok palu di persidangan. Ini bagaimana memberes? Ingat ya sekali lagi, Anda sekarang yang hadir di sini mau berapa ratus masalah besok. Nanti tak kasih tahu caranya. Bagaimana Anda punya masalah, ingat Allah membereskan bareng, beres semuanya. Enggak peretal satu-satu, enggak, beres semuanya. Asal Anda siapkan doanya. Tulis, makanya nanti setelah acara tulis. Udah utang, rumah tangga, sakit, tulis semua masalah Anda ya. Ini kita mau bawa ke Allah masalah Anda. Apa yang terjadi? Elik, ini ada order bagus loh. Ceritanya Malik jago ngadus alat berat. Ada order bagus untuk kamu. Siapa gak kerja sama aku? Aduh, aku lagi pusing, gak bisa bantu. Dan sebagainya. Dia ngeluh. Tapi Allah ngomong ke mulutnya, boleh deh. Gini deh, aku siap kerja sama situ, tapi tolong siapin uang 50 juta rupiah. 50 juta rupiah, Lik? Gak punya, Lik, kalau 50 juta. Tapi kalau 25 juta, cash pagiin aku siaran. Oh, yang benar. Coba perhatikan, ada nggak cerita orang dikasih duit dulu baru kerja? Ada nggak? Anda bisa kerja dulu baru dapat duit. Ini yang terjadi. Sudah ketebak ya, dia dapat duit 25 juta. Bayangkan hutang rentenir cuma 15 juta. Bayar anak beres, benar nggak? Siapa yang bisa jawab bagaimana mereka masalah saya 3 jam lagi? Ayo, ada yang bisa jawab? Mumet toh? Begitu juga dengan mumet Anda tatkala gimana besok bayar hutang, benar nggak? Itulah. Jangan nanya ke sini. Makanya kalau nanya, iki piye bicaranya bayar, udah dong, relax aja, lepas ke Allah. Nah, apa yang terjadi nih? Perhatikan membereskan Allah dalam waktu dekat. Di keluarga itu ada 2 anak, yang gede sama bapaknya, yang kecil sama istrinya. Tatkala malam si Malik mau bunuh diri, malaikat bekerja. Kata Tuhan, malaikat itu anak yang paling kecil buatin nangis. Nggak ada apa-apa, langsung nangis. Gitu ya, nangis gitu. Tatkala dia nangis, si neneknya ngomong, nah cucuku itu mungkin nangis karena mungkin kangen sama bapak sama kakaknya. Saya dengar ceritanya sampai nangis beneran. Kebayang nggak kalau Anda segitunya gitu, 2 tahun nggak ketemu kakak beradik, nangis Pak. Nah, karena sebagai anak 3, ayo, apa yang terjadi? Tapi ingat yo, cerai tetap cerai. Cerai tetap cerai. Kamu sana datangin, mungkin kangen sama kakaknya. Subhanallah, ini cara Allah mempertemukan. Dia datang, Malik baru habis dari bank. Coba Mbak senyum. Nah kayak gitu. Tumben kamu senyum-senyum, selama ini seumur-umur gak pernah aku lihat kamu senyum kan gitu. Senyummu begitu mahal sekali gitu. Akhirnya datang. Ayo, ada apa kamu senyum-senyum? Enggak, sini aja masuk, ayo masuk. Duduk ngomong, Dek, alhamdulillah Abang dapat rezeki nih 25 juta dari kawan Abang. Ini kita dapat kerjaan di Riau. 15 juta kamu bayarin nanti ini. Jangan nunggu jam 10. Sekarang kau bayarin ya. Terus yang 5 juta untuk Abang perjalanan ke Riau, yang 5 juta tuh bayarin tuh anakmu sekolah, dan sisanya kamu bayarin tuh kehidupan kamu sambil nunggu Abang pulang. Abang berangkat dulu ke Riau, jaga rumah baik-baik. Iya Bang, gak jadi cerai. Idza arada saya anakku lalah fayakun.
Satu cerita lagi, nggak apa-apa cerita ya, untuk motivasi Anda. Ada seorang di sini, ada tes. Ada yang umur 50 tahun nggak? Coba angkat tangan. Wah, Bapak. Gini Pak, ini contoh aja. Ini kebetulan perempuan tapi ya. Si ibu ini tukang pecel lele. Dia penghasilan kurang lebih sekitar 30 sampai 50, tidak banyak setiap malam. Dia menabung sekian tahun, dia tabungannya 10 juta. Dia mau renovasi rumahnya, kayaknya itu tidak mungkin sekali. Kayaknya mau nunggu 100 tahun deh kalau harus renovasi, karena membutuhkan dana 80 juta. Akhirnya dia berikrar, ya udah saya mau sedekahin tuh 10 juta. Dipanggil Ustaz, tolong dikasihin ke anak yatim. Dikasihkanlah ke anak yatim. Tapi apa yang terjadi? 2,5 bulan. Kalau Anda nanya tadi sedekah 10 juta, seharusnya dapat 100 juta. Nanya, Tuhan dari mana ganti ya? Itu makanya. Kalau Anda sudah sedekah, nggak usah pikir-pikir. 2,5 bulan ada datang pengusaha super sukses, super kaya, bawa Mercy baru, mahal, datang ke rumah itu. Kalau orang kaya nginepnya di hotel dong. Dia datang ngomong-ngomong, Bu, boleh nginep nggak di rumah ibu? Boleh, saudara jauh loh. Nginep, cerita singkat terjadi malam. Tatkala malam dia tidur. Tatkala tidur baru jam 9 langsung Allah datangin hujan. Boom, kasih angin, kasih bludak, hujan deras. Tatkala tidur bocor tuh rumah, tes ke mata. Bu, ini kok bocor ya? Oh iya Nan. Ngomong lagi, terjadi dialog. Ya Nak, selama ini saya mau renovasi, tapi saya nggak punya uang. Ya beginilah Nak keadaannya. Si anak ini langsung nangis. Saya termasuk orang yang nangis juga. Bu, saya itu punya ibu katanya. Selama ini saya nggak pernah bisa bahagiakan ibu. Ibu saya keburu mati karena saya sibuk cari duit, sibuk sana sini. Kalau saya sukses saya pulang, ibu saya sudah meninggal. Bayangkan, semua tidak terjadi dengan ibu Anda ya. Apa yang terjadi? Bu, karena saking dia terharunya, saking dia, Masya Allah, saya ingin saya anggap ibu sebagai ibu saya. Mulai besok rumah ini saya bongkar, saya bangunin rumah yang luar biasa, habis 135 juta. Coba perhatikan, inilah izin Allah. Siapa yang undang orang muda itu ke rumah itu? Siapa? Siapa yang undang malam-malam hujan yang nggak pernah hujan? Siapa? Itulah. Kalau Anda punya masalah utang, jangan nanya ke sini, nanyalah ke Allah. Kembali lagi ke laptop tentang masalah sholat. Satu poin penting. Kalau Anda tidak sholat tepat waktu di masjid, nih perhatiin, sial, ketipu, kemalingan, hutang gak lunas, sakit dan sembuh, semonggo. Tapi sholat tepat waktu di masjid, hati tenang. Ini penting, hati tenang. Sugi, soleh, kaya, insya Allah masuk surga. Nanti saya ada beberapa kawan sahabat di seremoni di seminar kemarin ada. Tatkala didengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan, ayo siap-siap kita ke masjid, langsung ke masjid. Dan ini di otaknya termindset, wow siap-siap ketipu, wow siap-siap tabrakan, wow siap-siap utang gak lunas, udah termindset. Saya mendoakan semoga Anda benar-benar mau melaksanakan dan dapat hidayah. Karena kalau Anda sudah Allahu Akbar langsung connect ke masjid, Anda tanda dapat hidayah. Tapi kalau Anda masih santai-santai, Anda belum dapat hidayah. Bayangkan. Sampai ada cerita kayak gini, kalau ada suatu saat ya, ada tamu, ada klien, ada siapapun yang buat janji, ada yang mendekati waktu sholat, ingat yang datang bukan orang, malaikat muji Anda. Halo Sin, ya gimana? Aku jam 11.45 ke rumahmu loh. Dulu kan jam sholat kan, jam 11 ke rumahmu loh. Oh ingat. Wow, kemarin ingat ceramahnya Pak Yudi. Oh, ini malaikat muji aku. Oke, datang dah. Dia datang, ingat buat perjanjian. Siapapun dia ya, mau big boss, mau siapa. Bos, sorry ya. Nanti aku jam 11.36 akan azan dan kita buat appointment perjanjian. Tatkala adzan, saya mau ke masjid. Bapak mau ikut apa tunggu saya? Tapi kalau ini penting yang membuat terganggu diskusi ini, kita buat appointment lagi. Anda harus tegas seperti itu. Kalau Anda di kantoran ada kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ke masjid. Rudi, kayak bos, sini Rud. Pernah kayak gitu? Hati-hati ya. Rudi, sini. Ini bingung, ini bos bawah apa bos atas gitu kan? Maksudnya Allah dulu apa bos dulu gitu? Aku nanti bos ini takut dipecat gitu kan? Itu kalau kurang iman kayak gitu. Ini mah bingung gitu. Oke bos, gimana man? Bisa nggak saya sebentar ngomong-ngomong? Ini ada perlu penting, ada tender yang saya butuh kamu gitu dan sebagainya. Tapi yang terjadi, ini Anda diuji di sini. Waduh, ini gimana ya? Tapi orang katakan kalau Anda berkuat imannya gini Pak, saya bukan tidak menghargai Bapak. Saya sudah dipanggil sama Allah. Saya sudah dipanggil Allah dan saya harus sholat tepat waktu dan disebarkan sana itu adalah masjidnya.
saya akan sholat dulu, baru ketemu bapak. Wah, kamu itu Ruth, wah biasanya manusiawi ya, marah. Kalau nggak marah nggak normal. Wow, silahkan. Jarang sekali bos kayak gitu ya. Kalau ada kayak gitu, bos beriman. Oh kalau gitu ikut aku sholat, wah itu bos yang top ya. Tapi jarang sekali, kecuali hisap dulu bosnya ya. Nah, apa yang terjadi? Ya sudah, ternyata terkala bosnya itu umpamanya, wah kamu itu mulai melawan sama aku, tak potong gajimu, tak potong apa. Rudy dengan santai, Pak, kalau bapak menghendaki saya gara-gara saya sholat, saya siap kok berhenti dari pekerjaan bapak daripada saya diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar? Itu kalau Anda termasuk orang beriman. Makanya doa saya yang hadir di sini, jangan jadi karyawan, jadilah pengusaha. Anda nanti masuk di komunitas saya, Anda di entrepreneur, Anda diajari jadi ultra kaya. Apapun bisnis Anda, mau properti mau apa, tapi saya ngebahas seminar ini adalah pondasinya dulu. Kalau kaya apapun Anda punya keuangan, kalau pondasinya jelek, yang ada hutang miliaran. Di sini ada pengusaha yakin, kenapa begitu ketemu hutang, kenapa bangkrut? Karena Anda nggak punya pondasi yang benar. Mau 1000 lantai apapun, kalau pondasinya jelek, makanya seminar ini kita mau bahas pondasinya. Setelah benar pondasi, yuk gedein usaha Anda. Insya Allah usaha Anda berkah, dan usaha ini yang membawa Anda ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baru sholat, ya jangan sampai lalai. Yuk next Pak. Ini ayat-ayatnya, silahkan Anda baca ya. An-Nisa ayat 42, Al-Isra ayat 78. Tuh bayangin, kalau Anda masih sholat subuh jam 5, jangan harap lunas sudah titik. Tuh, jangan gue banget ya. Subuh Anda laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Lah ada subuh jam 5 ya. Alonnya malaikat udah bablas. Saya kalian negur, maaf Pak Ustaz, subuhku jam 5. Ada, kata saya, udah deh, pagi mau harus sholat tobat, ya, sholat tobat, bahaya itu. Terus, next Pak. Nih, siapa yang mau surga Firdaus? Semuanya ya. Coba baca dulu. Ini kalau Bapak mau surga Firdaus, ini baca ayat 1-11 di surat terjemahan nanti ya. Ayat 1-11 kalau Anda mau surga Firdaus. Di sana ada tayar, ini cocok orang yang berpolitik. Anda harus menjaga amanahnya. Wah, kalau nggak amanah nggak bisa masuk surga. Di sana termasuk nggak boleh zina dan sebagainya. Ini saya ambil tentang sholat aja. Di ayat 2, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mau khusyuk gimana? Allahu Akbar. Ini biaya nanti sorenya dia tagih hutang. Pinjam sama siapa ya? Allahu Akbar. Kalau nginjem si itu gimana ya? Udah enggak? Gimana mau khusyuk ya? Belajar, makanya pelan-pelan, nggak apa-apa. Yang penting Anda berjuang untuk khusyuk ya. Ada niat dulu untuk berjuang ke sana ya. Terus yang ke-9, orang yang selalu memelihara sholatnya. Coba memelihara artinya, duhur itu jam 11.36, ya udah itu memelihara. Makanya nih satu penting, saya mau sadis sekalian nggak apa-apa tentang sholat, karena ini bener-bener ngeri banget. Catat, disimpan di otak dan praktekkan. Kalau Anda ngasih waktu Allah yang terbaik, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Sekali lagi ya, kalau ini banyak kasus, kalau seminar langsung nanya, Pak saya buka salon, kalau ada krembat masa ditinggalin ke sana? Ya bener nggak? Beneran. Ini, zaman Purwokerto aku waktu ngisi seminar kemarin sebelum ini ya. Iya, dia pengusaha krembat gitu, Pak punya salon gitu. Lagi busa, benar, ada lagi gunting separuh Pak. Saya tinggal dulu, Pak. Yang parah Pak, tadi separuh mati listrik, makin penderitaan. Aduh bingung ini. Dan zaman dia belum beriman, belum dapat ilmunya, makanya dia nanya sama saya, caranya gimana? Ingat, yang buat sistem salon itu Anda, hak prerogatif Anda. Caranya gimana? Yuk mari gitu kan. Jadi yang namanya duhur itu jam 11.30. Anda jam 11 ditempel di depan tulisan isoma. Jam 11 sudah ditulis isoma, istirahat, sholat makan. Bener nggak? Plak tulis. Jadi tak kalau orang masuk, wow jam 11 tulis buka jam 12.30, tulis di sana. Mau klien, nanti udahlah, klien itu milik Allah. Tulis aja di sini. Nanti klien yang biasa, jangan datang ke salon itu, karena salon itu akan tutup jam 11. Dia pasti akan datang. Kan kita mau buat sistem, benar nggak? Lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, otak kita seolah-olah makin banyak waktu, makin banyak duit, banyak duit, tapi nggak berkah, habis juga tuh duit. Ya,
Apa yang terjadi? Coba perhatikan. Tatkala Anda lagi kremat jam 11, kan Anda udah return waktu. Oh ini 15 dan 20 menit akan selesai krematnya. Kan sudah diatur. Tatkala Allahu Akbar, semua udah ambil mukena. Anda datang ke masjid, subhanallah, itu Anda menjadi pengusaha salon ahli surga. Tapi jangan salon plus ya. Allahu Akbar, makin hot lagi ya, jangan ya. Ada yang gue banget. Jangan ya. Kalau ada gue banget segera bertobat, nggak apa-apa ya. Terus, jadi sekali lagi, sekarang gini deh, kesimpulannya, kalau Anda masih mikirin alasan, satu poin, tolong lupakan surga, nggak layak. Oh saya sibuk, saya perjalanan, paling mantan paling banyak alasan perjalanan, bener nggak? Ayo, ini gimana nih? Udahlah. Sekarang gini, makanya gini, perhatikan, Anda di balik otaknya, saya butuh Allah, saya butuh Allah, saya butuh ketemu Allah ada di masjid. Jadi kalau Anda ke masjid, subuh, Allahu Akbar, ayo ke masjid, Anda semangat, lah karena ada knowledge, ada ilmu tadi. Jadi kalau ini setelah seminar aja, coba deh nanti ketemu maghrib deh. Ini saya ingin seminar, terus maghrib agak lambatin aja 2-3 menit, saya jamin telepon saya, SMS saya, aduh jadi kok gak enak. Itu resiko Anda ikut seminar ini. Serius, cius gitu ya. Beneran, karena knowledge-nya sudah ada, kan Anda lihat, ayo mau ngelawan, ayo mau telat, ayo. Iya, ada sahabat saya gak tahu gimana telat, waduh ini udah kayak copot, udah kayak dunia, dunia kayak kiamat. Segitunya Pak. Coba kalau dulu Anda telat 1 jam, kok enteng-enteng aja karena belum dapat ilmunya tuh. Knowledge-nya belum nyampe. Makanya tadi, kalau Anda mikirin alasan, lupakan surga. Tapi kalau Anda lupakan alasan, pikirin surga. Kembali lagi, kalau Anda di perjalanan jam 11, jam 11:15, siap-siap cari masjid itu di perjalanan. Dimanapun, kapanpun, kalau bisa nih ada tips dari saya. Umpamanya Anda mau meeting kemana, mau jalan kemana. Nanti kayak ini jam 11:04 saya akan melewati daerah, ini daerah apa namanya? Pabuaran. Saya akan melewati Pabuaran. Pak, Mah, kita